Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Febianti Mapikasari dengan NIM 2304106227. Di sini saya akan menjelaskan makalah metodologi penelitian saya dengan judul Contoh Judul-Judul dan Rumusan Masalah dalam Penelitian Research and Development atau R&D dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri. Selamat menyaksikan. Langsung saja dengan latar belakang makalah ini. Makalah ini menegaskan bahwa pemilihan judul dan rumusan masalah yang tepat adalah fondasi utama dalam penelitian Research and Development atau R&D. Judul yang fokus dan rumusan masalah yang jelas sangat penting untuk menentukan arah, metode, dan keberhasilan penelitian. Kegagalan dalam merumuskan kedua aspek tersebut dapat menyebabkan penelitian kehilangan arah dan hasil yang kurang bermanfaat. Dengan penugasan yang baik terhadap penentuan judul dan rumusan masalah, peneliti dapat menjalankan proses penelitian secara efektif dan efisien, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perhatian serius pada tahap awal penelitian R&D sangat diperlukan untuk menghasilkan output yang bermanfaat dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana contoh judul-judul dan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian R&D. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami contoh dari judul-judul serta bagaimana rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian Research and Development. Langsung saja ke contoh yang pertama adalah contoh skripsi dengan metode penelitian R&D. Contoh yang pertama adalah pengembangan e-modul tematik berbasis kearifan lokal kelas 5 di SD Negeri 158 Palembang. Judul penelitian ini diangkat karena peneliti berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran yang dilakukan mandiri oleh peserta didik. Peneliti juga berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana proses pengembangan e-modul tematik berbasis kearifan lokal, mengetahui kepraktisan e-modul tersebut untuk pembelajaran agar pembelajaran semenarik bagi peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pengembangan e-modul tematik berbasis kearifan lokal di kelas 5 di SD Negeri 158 Palembang. Yang kedua, bagaimana validitas e-modul tematik berbasis kearifan lokal di kelas 5 SD Negeri 158 Palembang. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepraktisan e-modul tematik berbasis kearifan lokal kelas 5 di SD Negeri 158 Palembang. Yang kedua adalah contoh judul yang kedua adalah pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis metode mnemonik pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD negeri. Nah, judul penelitian ini diangkat karena peneliti ingin melakukan pengembangan bahan ajar atau LKPD. Sebelum dilakukan pengembangan LKPD terintegrasi metode mnemonik sebagai alternatif bahan ajar, maka perlu dilakukan rekognisi masalah terkait dengan kekurangan pada pembelajaran IPAS. Di antaranya yaitu sekolah belum menggunakan LKPD dalam proses belajar mengajar, dan belum adanya LKPD berbasis metode mnemonik pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD negeri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan LKPD berbasis metode mnemonik pada pembelajaran IPAS kelas 4, bagaimana validitas pengembangan LKPD berbasis metode mnemonik pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD, dan yang terakhir adalah bagaimana praktisitas pengembangan LKPD berbasis metode mnemonik pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD atau MI. Lanjut, yang ketiga adalah judulnya pengembangan media pembelajaran berbantuan aplikasi WordWall pada materi PPKN kelas 4 di SD Negeri 157 Palembang. Judul penelitian ini diangkat karena peneliti mengobservasi di sekolah, guru belum optimal dalam memodifikasi dan menerapkan berbagai media pembelajaran. Penggunaan aplikasi WordWall di sekolah belum dilaksanakan dengan maksimal, dan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar PPKN. Agar tidak terlalu luas dan tidak menyimpang, maka peneliti membatasi masalah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbantuan aplikasi WordWall pada materi PPKN kelas 4 di SD Negeri 157 Palembang. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbantuan aplikasi WordWall pada materi PPKN kelas 4 di SD Negeri 157 Palembang. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbantuan aplikasi WordWall pada materi PPKN kelas 4 di SD Negeri 157 Palembang yang praktis. Judul yang keempat adalah pengembangan alat peraga sederhana sebagai media pembelajaran IPA pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 5 SD Negeri 31 Pagar Alam. Judul penelitian ini diangkat karena peneliti ingin mengetahui prosedur pengembangan alat peraga sederhana sebagai media pembelajaran IPA pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia, agar dapat menimbulkan minat dan semangat bagi siswa dalam belajar serta tercapainya tujuan pembelajaran dan dapat membantu kelengkapan penyediaan media pembelajaran di sekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengembangan alat peraga sederhana sebagai media pembelajaran IPA pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 5 SD Negeri 31 Pagar Alam. Yang kedua adalah bagaimana kevalidan pengembangan alat peraga sederhana sebagai media pembelajaran IPA pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 31 Pagar Alam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepraktisan pengembangan alat peraga sederhana sebagai media pembelajaran IPA pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 5 SD Negeri 31 Pagar Alam. Contoh judul yang kelima adalah pengembangan media pembelajaran gambar berseri pada materi menulis narasi siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Kandis Ogan Ilir. Judul ini diangkat karena peneliti mengobservasi masih ada peserta didik yang menulis belum dengan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak adanya media yang mendukung dalam pembelajaran dan pembelajaran yang sangat monoton sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana validitas media gambar berseri untuk keterampilan menulis narasi siswa kelas 4 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Kandis Ogan Ilir. Dan yang kedua adalah bagaimana kepraktisan media gambar berseri untuk keterampilan menulis narasi siswa kelas 4 pada pembelajaran bahasa Indonesia Sekolah Dasar Negeri 1 Kandis Ogan Ilir. Lanjut, yang kedua adalah contoh tesis dengan metode penelitian R&D. Contoh judul yang pertama adalah pengembangan bahan ajar berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan problem solving siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Palembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran PAI disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan belum adanya strategi yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar berbasis HOTS sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran PAI, khususnya di SD Muhammadiyah 18 Palembang. Pengujian bahan ajar ini masih terbatas pada kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, namun hasilnya dapat menjadi dasar untuk pengembangan bahan ajar yang lebih luas dan sesuai dengan tingkat dasar pendidikan serta kemampuan siswa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengembangan bahan ajar PAI berbasis HOTS dapat dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas 4 Sekolah Dasar Muhammadiyah 18. Yang kedua, apakah bahan ajar PAI berbasis HOTS dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 yang dikembangkan valid? Dan yang ketiga adalah apakah bahan ajar PAI berbasis HOTS dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 yang dikembangkan efektif? Nah, lanjut. Contoh judul yang kedua adalah pengembangan model pelatihan aplikasi Wondershare Quiz Creator di Madrasah Alia Patra Mandiri Palembang. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada Madrasah Alia Patra Mandiri Palembang, ada beberapa identifikasi masalah seperti berikut, yaitu model pelatihan yang sudah dilakukan di Madrasah Alia Mandiri belum melakukan evaluasi penyelenggara secara menyeluruh mengenai pelatihan dan belum ada tindak lanjut setelah banyak dengan beragam tipe soal dalam satu guru bidang studi.
Guru bidang studi mengalami kerepotan dalam mengkoreksi secara manual dengan berbagai tipe soal, ujian, ulangan, atau tes dalam satu guru bidang studi. Siswa mengeluh karena bosan dan tidak semangat dalam proses evaluasi. Karena bersifat monoton, siswa melakukan kecurangan dalam melaksanakan ujian, sehingga membuat suasana ujian tidak kondusif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk model perhatian aplikasi Wonder Quiz Creator di Madrasah Aliyah Patra Palembang. Yang kedua, bagaimana validitas model pelatihan aplikasi Wonder Share Quiz Creator ini di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Palembang. Yang ketiga adalah bagaimana kepraktisan model pelatihan aplikasi ini di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Palembang. Dan yang terakhir adalah apakah model pelatihan aplikasi Wondershare Quiz Creator efektif di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Palembang. Lanjut ke judul yang ketiga, pengembangan program in-house training untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Peneliti mengangkat judul ini karena bertujuan ingin menganalisis pengembangan program in-house training untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu aplikasi Kahoot. Peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam menggunakan media dan dampak program in-house training terhadap kompetensi guru dalam meningkatkan media pembelajaran berbasis komputer aplikasi Kahoot. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan program in-house training untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu aplikasi Kahoot. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis komputer melalui program in-house training. Yang ketiga adalah bagaimana dampak program in-house training terhadap kompetensi pedagogi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu aplikasi Kahoot. Lanjut ke judul yang keempat adalah pengembangan media pembelajaran Lektora Inspire pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk peningkatan hasil belajar siswa di SMA Bahrul Maghfirah Malang. Terdapat beberapa alasan peneliti mengembangkan media pembelajaran Lektora Inspire, diantaranya pada penelitian yang telah dilakukan oleh Norma pada tahun 2016, media Lektora Inspire mempunyai potensi besar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dibandingkan pembelajaran konvensional. Selain itu, mempermudah guru dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sigit pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa media Lektora Inspire menunjukkan hasil peningkatan belajar siswa dan menurut hasil uji kelayakan menunjukkan 86,85% yang dihasilkan melalui uji ahli. Dan ini merupakan hasil yang menunjukkan bahwa media Lektora Inspire layak digunakan untuk pembelajaran. Juga dalam penelitian dilakukan oleh Angga pada 2018 menunjukkan hasil multimedia interaktif berbasis Lektora Inspire pada subtema sumber energi membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kelayakan media pembelajaran Lektora Inspire pada mata pelajaran PAI di kelas 12 di SMA Bahrul Maghfirah Malang. Dan yang kedua adalah bagaimana keefektifan media pembelajaran Lektora Inspire dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 di SMA Bahrul Maghfirah Malang. Contoh judul yang terakhir adalah pengembangan media game edukatif untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan tanggung jawab kelas 5 sekolah dasar. Keterampilan membaca pemahaman siswa masih rendah. Sebagian besar siswa ketika melaksanakan kegiatan literasi hanya membaca sekilas tanpa memahami bacaan. Siswa sulit untuk melaksanakan kembali menuliskan kembali inti dari bacaan yang dibaca. Karakter tanggung jawab siswa juga belum terlihat ketika melaksanakan kegiatan literasi. Siswa cenderung melakukan dengan asal-asalan. Dampaknya siswa tidak mendapatkan informasi yang penting dalam bacaan. Penggunaan teknologi informasi dalam kelas yang belum optimal. Siswa sudah dapat mengoperasikan personal komputer atau PC dengan baik, namun masih jarang juga diterapkan dalam kelas. Sekolah belum memiliki media belajar berupa game edukatif sebagai inovasi dalam proses pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran belum mampu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa karena guru belum mengembangkan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang melandasi penelitian ini adalah: 1. Bagaimana media game edukatif yang layak untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan tanggung jawab siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana keefektifan media game edukatif dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan tanggung jawab siswa kelas 5 di sekolah dasar. Lanjut, contoh disertasi dengan metode penelitian R&D. Contoh judul yang pertama adalah: 1. Pengembangan model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa taman kanak-kanak. Pengembangan model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung diperlukan untuk meningkatkan keterampilan gerak siswa TK. Kendala yang dihadapi guru meliputi keterbatasan metode kreatif, fasilitas, dan kurangnya perhatian referensi dalam memodifikasi gerakan senam. Sedangkan siswa mengalami kendala gerak, kurangnya percaya diri, dan kondisi emosional yang tidak stabil. Implementasi model ini diharapkan dapat menyajikan pembelajaran yang variatif, menarik, dan terstruktur, serta sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 TK. Hasilnya berpotensi meningkatkan motorik kasar, ekspresi diri, dan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga tumbuh kembang anak berjalan optimal sesuai kebutuhan usia 4-6 tahun. Penelitian ini lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji efektivitas model ini pada berbagai satuan TK dan menyesuaikan dengan kondisi fasilitas serta latar belakang pendidik. Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana sistematika atau format model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa di taman kanak-kanak. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa di taman kanak-kanak. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa di taman kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah bagaimana keefektifan model pembelajaran gerak berbasis senam Sibuyung dalam meningkatkan keterampilan gerak dasar siswa di taman kanak-kanak. Lanjut dengan judul yang kedua adalah pengembangan model pembelajaran SKI berbasis multimedia di MTS Kecamatan Tambang. Peneliti mengangkat judul ini karena pembelajaran pendidikan agama Islam dan sejarah kebudayaan Islam saat ini menghadapi kendala seperti metode yang monoton, kurangnya motivasi siswa, keterbatasan sarana dan prasarana, dan minimnya penggunaan teknologi multimedia. Peran guru sebagai fasilitator yang interaktif dan inovatif masih belum optimal sehingga pembelajaran kurang menarik dan kurang memotivasi siswa. Pengembangan model pembelajaran berbasis multimedia sangat diperlukan untuk meningkatkan minat, motivasi, dan partisipasi aktif siswa. Pemanfaatan multimedia membuat pembelajaran menjadi lebih variatif, menarik, dan efektif, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh dengan hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengembangan model pembelajaran SKI berbasis multimedia di MTS Kecamatan Tambang. Yang kedua, bagaimana tingkat kevalidan pengembangan model pembelajaran SKI berbasis multimedia di MTS Kecamatan Tambang. Dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas pengembangan model pembelajaran SKI berbasis multimedia di MTS Kecamatan Tambang. Lanjut dengan judul yang ketiga, pengembangan modul pembelajaran sejarah terintegrasi Islam pada sekolah menengah atas di Kota Batam. Judul ini diangkat karena pembelajaran sejarah di SMA masih menghadapi kendala berupa metode yang konvensional dan kurang menarik, serta bahan ajar yang kurang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Hal ini menyebabkan rendahnya penanaman nilai moral dan agama, serta munculnya perilaku negatif siswa. Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran sejarah yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami sangat penting. Modul ini harus sistematis dan mudah dipahami agar mendukung pembelajaran mandiri, menanamkan karakter Islami, serta membentuk generasi muslim yang berkepribadian tangguh, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, modul sejarah terintegrasi Islam menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan sejarah berkualitas dan berkarakter di SMA.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kondisi objektif modul pembelajaran sejarah Indonesia yang belum terintegrasi Islam. Yang kedua, bagaimanakah validitas dari modul pembelajaran sejarah terintegrasi Islam pada sekolah menengah atas di kelas 9 di Kota Batam yang telah dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari modul pembelajaran sejarah terintegrasi Islam pada sekolah menengah atas di Kota Batam yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah praktikalitas dalam modul pembelajaran sejarah terintegrasi Islam pada sekolah menengah atas di Kota Batam yang telah dikembangkan. Judul yang keempat adalah pengembangan model pembelajaran PAI dengan Value Clarification Technique atau VCT untuk penguatan nilai karakter siswa sekolah dasar di Kota Samarinda. Judul ini diangkat karena pelaksanaan pembelajaran PAI dan pendidikan budi pekerti di sekolah dasar masih menghadapi kendala seperti kurangnya panduan penguatan karakter berbasis kelas, metode konvensional, dan penilaian yang hanya fokus pada arah ranah kognitif. Model pembelajaran dengan pendekatan VCT ini sangat tepat untuk mengatasi masalah karena dapat membantu siswa menggali, menganalisis, dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui diskusi, dialog, dan refleksi. Pengembangan model pembelajaran PAI dan budi pekerti berbasis VCT diharapkan dapat memperkuat karakter siswa secara menyeluruh dan menjadi fondasi moral serta spiritual yang kokoh untuk pendidikan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran PAI untuk penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar di Samarinda. Dengan rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan seperti 1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dan budi pekerti untuk penguatan karakter pada sekolah dasar di Kota Samarinda? Yang kedua, bagaimana pengembangan model pembelajaran PAI dan budi pekerti dengan pendekatan VCT untuk penguatan karakter siswa sekolah dasar di Kota Samarinda? Yang ketiga, bagaimana keterapan model pembelajaran PAI dan budi pekerti yang sudah dikembangkan untuk penguatan karakter siswa? Judul yang terakhir adalah pengembangan model pembelajaran online untuk praktik teknik digital di perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran praktik online, teknik digital, dan perangkat-perangkat pendukungnya, dan mengetahui kelayakan dan efek pembelajaran dari model yang dikembangkan, sehingga dapat digunakan oleh para dosen di program studi teknik elektro dan program studi serumpunnya sebagai alternatif penyelenggaraan kegiatan praktik yang fleksibel dengan biaya rendah. Memperhatikan masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan pembelajaran praktik di lingkungan program studi teknik elektro dan ilmu-ilmu serumpunnya, serta mengingat berbagai keterbatasan yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana model pembelajaran praktik online teknik digital menggunakan simulator dengan pendekatan kolaborasi online pada program studi teknik elektro dan atau ilmu-ilmu serumpunnya. Yang kedua, bagaimana kelayakan model yang dikembangkan tersebut? Yang ketiga, bagaimana perangkat pembelajaran praktik dari model yang dikembangkan? Yang keempat, bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran praktik yang dikembangkan? Dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran praktik yang dikembangkan. Jadi kesimpulannya adalah penelitian R&D atau penelitian Research and Development adalah metode penelitian yang fokus pada pembuatan atau penyempurnaan produk untuk memecahkan masalah praktis, terutama di bidang pendidikan. Judul penelitian R&D harus menekankan pengembangan produk spesifik serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan masalah R&D bersifat unik dengan fokus pada bagaimana angka pengembangan dilakukan. Judul dan rumusan masalah memiliki keterkaitan erat, di mana judul menentukan produk yang dikembangkan dan rumusan masalah memandu proses sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga uji coba untuk memastikan efektivitas produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.